Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ulumul Quran pada pagi hari ini. Salawat seiring salam terupa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubul Wadan Islamic Center Nusa Tenggara Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita pemateri kajian ulumul Quran kita, yakni Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Fattah MPhilI yang insyaallah akan memberikan kajian ulumul Quran. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai pukul 6:28 atau tibanya waktu syuruk untuk daerah kota Mataram dan sekitarnya. Baiklah, agar lebih barokahnya kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram Bapak Profesor, falyatafaddal mashkura. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina wa habibina wa rasulina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada hudah ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala aidan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala alaihi salatu wassalam aidan ittaqullaha wasilur rahim fa innahu abqalakum fid dunya wa khairul lakum fil akhirah, amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin hadirat, mustamiin mustamiat, segenap jamaah salat subuh di Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat yang dirahmati Allah, dan segenap pendengar Radio Pro RRI 1 Mataram yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh yang penuh barokah ini, Senin subuh tanggal 7 Mei 2023 Miladiah, bertepatan dengan 17 Syawal 1444 Hijriah, kita bisa hadir, kita bisa duduk bersama, kita bisa bermuajahah di masjid tercinta ini dalam rangka kita melanjutkan kajian ulumul Quran kita. Mudah-mudahan kegiatan kita, termasuk kita awali dengan salah satu penunaian rukun Islam yang kedua, yakni salat. Mudah-mudahan ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rahman ya Rahim. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa mustafa wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh beliau, yakni umatnya yang tidak hanya rajin menegakkan hablum minallah, menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah seperti sholat, seperti puasa, zakat, atau menunaikan ibadah haji misalkan, tetapi umatnya yang juga rajin merawat kebersamaan, rajin memperkuat ukhuwah Islamiyah, rajin mencintai tidak hanya dirinya tetapi juga keluarga, jiron, tetangga, dan juga masyarakatnya. Karena Rasulullah SAW Al-Mukarramun dalam riwayat, beliau ini sangat senang dengan umatnya manakala umatnya itu
mau bersatu, mau menghormati, mau saling tolong menolong. Bahkan menurut para ulama kita dalam sejarah, Rasul tidak pernah sekali lagi bersenandung sambil berdoa, tidak di dalam masjid, tidak ketika apalagi akan perang, tetapi ketika beliau meletakkan fondasi pembangunan Masjid Nabawi yang hari ini hasilnya bisa kita saksikan. Bagi yang punya kesempatan untuk umroh, untuk haji, dapat menyaksikan bagaimana hasil mujahadah dari Rasulullah SAW, yakni membangun Masjid Nabawi. Namun ketika beliau berdoa dan bersenandung atau bersenandung sambil berdoa saat itu, dengan kalimat Allahumma la aisha illa aisyal akhirah faghfiril ansor wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan sejati yang abadi melainkan nanti di akhirat kelak. Karena itu ampunilah umatku yang saat itu terdiri dari kaum Ansor yang menolong baginda Rasul ketika hijrah ke mereka di Madinah, dan juga tentu kaum muhajirin yang meninggalkan sanak saudaranya, tanah kelahirannya dari Mekah menuju Madinah. Artinya ketika umat beliau terdiri dari ragam suku, bahasa, warna kulit yang berbeda, pakaian yang berbeda, mungkin hari ini organisasi yang berbeda, atau bahkan di Indonesia pilihan partai yang beragam, namun mereka tetap merawat kebersamaan, tidak pernah melecehkan saudara yang lain. Maka itu sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, antara hablum minallah dan hablum minan nas tidak bisa dipisahkan kalau kita ingin menjadi mukmin sejati. Mudah-mudahan kita semua mampu melakukan itu sebaik-baik dalam kehidupan kita. Amin ya Rahman ya Rahim. Al-Mukarramun, jamaah sholat subuh dan segenap pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesempatan subuh ini izinkan kami melanjutkan kajian ulumul Quran. Ini babnya masih belum khotam, terkait dengan ma'rifatu ma nazala, jadi mengetahui apa yang ma'rifatu awwala ma nazala wa akhiru ma nazal, mengetahui ayat yang pertama diturunkan atau wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan wahyu yang terakhir diturunkan. Ini sangat penting Al-Mukarramun, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kenapa? Walaupun sering kita dengar, terutama kalau pelungguh pelagi menjadi asatis di pondok pesantren, kan mengajarkan di materi ulumul Quran atau studi Quran atau Quran hadis misalnya kalau di UIN Mataram begitu. Namun terpenting adalah dengan mengetahui ini, maka kita akan memiliki wawasan sejarah. Karena memang dalam beragama ini Bapak Ibu, kita tidak akan terjatuh di dalam pemahaman agama yang bahasa sekarang ini disebut dengan fanatik buta. Kalau kita memahami agama tidak hanya sekedar menghafal saja, tidak hanya sekedar tahu dari guru kita tanpa kita tahu apa yang melatar belakangi, atau mungkin asbabun nuzulnya, atau mungkin terpenting adalah sejarah-sejarah yang terjadi saat itu. Sehingga mohon maaf, ketika kemarin masih ramai hingga hari ini kayaknya itu tapi kalau di sini kan ramai karena beribadah. 14 atau 15 atau 17 hari yang lalu pelaksanaan 1 Syawal, kan? Ada yang jamaah kita hormati itu, dan memang sudah dibuat 100 tahun, luar biasa Muhammadiyah. Jadi yang dikirimi oleh ada salah satu sahabat kita dari Malang, kalender Muhammadiyah 100 tahun dalam melaksanakan 1 Syawal. Dan ditulis oleh dosen kami dulu di UI Jogja, Bapak Sofwan Jannah namanya, Dr. Andes Haji Sofwan Jannah. Mudah-mudahan beliau masih hidup, karena udah lama kita putus komunikasi. Itu hari Jumat. Kebanyakan di Indonesia tapi mengikuti pemerintah itu hari Sabtu, kan? Hari Sabtu. Namun kalau kita lanjutkan perdebatan, lihat bulan hari ini cocok apakah hari ini tanggal 18 atau 17? Kalau itu masih kita mau saling menyalahkan tampaknya. Tapi maksud kita dengan memahami aspek historisitas sejarah. Pernah juga tiang dulu ditanya ketika tiang menyampaikan kajian subuh. Kemudian waktu itu ada jamaah yang bertanya, Pak, di zaman Rasul kan tidak ada perpecahan seperti ini. Zaman Rasul lu bersatu. 1 Syawalnya hari ini, tidak ada ceritanya ribut ini antara ini Madinah dan Mekah Madinah, nggak ada katanya. Yang bilang betul semeton. Tapi ingat, wawasan sejarah kita lihat dong. Pelunggu ingat, lihat enggak?
wilayah radius orang memeluk Islam saat itu sama nggak hari ini dari mana Pantai Ampenan sampai Sape dengan saat itu? Berapa penduduk umat Islam juga saat itu? Kemana mereka menyebar? Nah hari ini dari mana coba? Mulai dari ujung barat sampai ujung timur dunia, alhamdulillah. Dan bumi ini bundar. Ya, jadi artinya dengan memahami sejarah, maka kita akan memiliki perspektif yang kuat, yang beragam untuk saling menghormati, kata kuncinya. Jangan pernah salahkan. Ya, sampai ada peneliti yang menyalahkan kemarin hari ini dia diciduk oleh Bareskrim ya. Ya, dia udah dinasehati, tidak cukup oleh kiai tuan guru yang nasehati, harus ya mungkin pistol barangkali. Maksudnya artinya agar dia sadar lah semacam itu, bukan untuk ditembak ya, tapi diberikan peringatan keras. Nah, pada hari ini Al-Mukarramun kita lanjutkan kajian ayat-ayat atau surat yang pertama turun dalam rangka memperteguh keimanan kita dari aspek historisitas di samping dari segi normativitas ya, dari segi keyakinan kita terhadap kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang garis bawahi dulu, karena ini banyak juga kaitannya materi ini bisa meluas ke beberapa sisi aspek kehidupan kita hari ini, yang mencoba memperluas dalam rangka keyakinan kita adalah menambah keyakinan kita Bapak Ibu bahwa Islam ini memang agama yang sangat luar biasa. Islam ini agama yang mencintai kebersamaan, Islam ini agama yang mencintai kasih sayang. Ini yang ingin kami garis bawahi. Nah, dalam pendapat sebelumnya terkait dengan wahyu yang pertama turun, sekali lagi pendapat pertama mengatakan yang pertama turun adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq atau surat Iqra. Jadi surat Al-Alaq itu menurut ulama tafsir itu ada paling tidak 2 nama surat tersebut, yakni Al-Alaq, ada juga surat Iqra, diambil dari kata pertamanya. Nah, 5 ayat pertama inilah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hiro ketika beliau berusia 40 tahun atau 13 tahun sebelum terjadi peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, singkat, menurut pendapat berikutnya, ini pendapat melengkapi yang pertama sebagai tambahan wawasan kita, wakila awwalu ma nazala ya surat Al-Fatihah. Pendapat kedua kita garis bawahi bahwa yang diturunkan oleh Allah adalah surat Al-Fatihah. Menurut riwayat waruya dzalika tariqu Abi Ishaq an Abi Maisarah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a as-sauta intalaka hariban wa dzakara nuzulal malak alaihi wa qaulahu qul alhamdulillahi rabbil alamin ila akhiriha. Jadi menurut riwayat kedua ini diriwayatkan oleh Abu Ishaq dari Abu Maisarah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendengar suara ya dari malaikat Jibril, maka beliau berlari. Beliau berlari sambil menyimak firman Allah yang turunkan kepada beliau. Apa bunyinya? Yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan seluruh sekalian alam ila akhiriha, ya sampai akhir dari surat Al-Fatihah tersebut. Nah, pendapat sebelumnya Al-Mukarramun ada juga Al-Basmalah. Sampun yang sampaikan, bahkan Al-Basmalah ini tidak hanya ada di dalam Al-Quranul Karim, tetapi juga mengawali, menghiasi lembaran-lembaran suhuf atau lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quranul Karim. Itulah kelebihan dari Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Nah, pendapat yang berikutnya Al-Mukarramun yang lanjut, baru nanti ada penegasan. Wa qala al-Qadi Abu Bakar fi al-Intisar wa hadzal khabar munqati wa athbatal aqawil iqra bismi rabbik wa yalihi fil quwwah ya ayyuhal muddatsir. Jadi menurut Qadi Abu Bakar Al-Mukarramun dalam kitab Al-Intisar, pendapat yang mengatakan bahwa suratul Fatihah ini adalah surat yang pertama turun atau ayat yang pertama turun, bukan Al-Alaq atau Iqra itu, tetapi Al-Fatihah yang turun. Ini pendapat yang mungkoti, pendapat yang katakanlah lemah riwayatnya. Ini menurut Qadi Abu Bakar dalam kitab Al-Intisar, dikatakan lemah oleh beliau. Kemudian
Wa tariqul jama' bainal aqawil anna awwala ma nuzila minal ayati iqra' bismi rabbik wa awwalu ma nuzila min awamirit tabligh ya ayyuhal muddatsir wa awwalu ma nuzila minas suwar suratul Fatihah wa hadza kama warada fil hadis. Jadi Al-Mukarramun, ada ulama yang mencoba melakukan upaya atau ikhtiar al-jam'u wa taufiq, mengambil jalan tengah ibaratnya. Nah, makanya Bapak Ibu ya, ada yang menarik diajarkan kepada kita oleh para ulama kita yang luar biasa dari zaman dulu. Bapak Ibu nggih, termasuk ini masih dalam rangka bulan Syawal untuk meningkatkan ya pengabdian kita kepada Allah. Pengabdian tidak hanya dalam bentuk sholat, tetapi juga pengabdian dalam hal kita merawat sekali lagi kebersamaan ukhuwah Islamiyah kita sesama umat Islam khususnya, termasuk juga ya sesama warga negara Indonesia atau bahkan sesama umat manusia pada umumnya. Nah, jadi ulama dahulu Bapak Ibu ketika dalam musyawarah, mereka menyimak dengan baik dengan seksama pendapat orang-orang itu, sesuai dengan menurut ahli hikmah, mengambil ibrah dari filosofi wajah kita niki. Mohon maaf, lebih banyak mana telinga atau mulut kita punya Bapak Ibu? Ya, apakah selama ini kita punya mulut ini lebih banyak jumlahnya atau telinga kita yang banyak di wajah kita? Secara zahir ini pelajaran biologi ini. Telinga kita ada berapa? 2 Pak, 2 Bu Guru. Mulut kita ada berapa? 10. Kenapa? Ya, 10 kali ngeraos, dengan sekik ngeraos ya wah 20 ngeraos. Ya, makanya menurut filosofi wajah katanya, kenapa hikmahnya mulut kita 1 supaya bicara itu seperlunya, sepentingnya. Telinga kita 2, lebih banyak kita mendengar. Jangan hanya kita aja yang mau bicara yang banyak, nggak mau mendengar orang. Walaupun konon katanya, Pak, kalau ada orang yang lebih banyak berbicara, nggak mau mendengar pendapat orang, ciri dengan pinter katanya. Ada juga pendapat begitu. Jadi orang pinter tuh gampang, lihat kalau dia ngomong itu pasti lebih banyak. Kalau rapat dia aja yang mau ngomong, nggak mau dengar orang lain. Orang lain salah, itu tandanya orang pinter Pak, katanya. Ada pendapat begitu. Ya mungkin betul di beberapa orang tertentu, tapi jangan merasa diri sok lebih pintar gitu kan. Nah, jadi wajah kita berbicara sedikit, lebih banyak mendengar. Nah, ulama dulu Bapak Ibu termasuk dalam kasus atau dalam contoh, ya dicontohkan kepada kita pendapat yang beragam ini, mereka mendengar dulu pendapat-pendapat yang ada. Akhirnya ada usaha al-jam' wa taufiq, usaha menyimpulkan, mengambil jalan tengah yang disebut dengan al-jam' wa taufiq. Tidak ada pendapat yang diremehkan, tidak ada pendapat yang dilecehkan, menganggap diri pendapat paling bagus kemudian melupakan pendapat yang lain. Tetapi diajarkan oleh para ulama, oleh para ilmuwan muslim zaman dahulu sejak 1000 tahun yang lalu, ya. Jadi harus ada al-jam'u. Usahakan dalam pendapat yang beragam ini ada garis tengah, ada titik temunya. Ya. Karena dengan mengambil titik temu ini maka kita tidak melupakan pendapat orang. Yang kedua, dimungkinkan ilmu ini semakin berkembang. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, kalau kita menjadi guru atau menjadi dosen misalkan atau menjadi pengajar, mari simak pendapat murid kita, hargai. Karena menurut Thomas Kuhn, salah satu ya filosof ya barat kontemporer ya dalam bidang filsafat ilmu ya. Thomas Kuhn mengatakan ilmu ini akan berkembang manakala terjadi dialektika, manakala terjadi musyawarah keilmuan, manakala terjadi kesempatan berpendapat diberikan kepada siapapun selama punya dalil bukti yang kuat. Dan semua itu jangan dilupakan, diambil. Boleh jadi dari pendapat A akan berkembang ke aspek yang lain, pendapat B ke aspek berikutnya, pendapat C ke aspek yang atas, D ke bawah, ke samping dan sebagainya, sehingga ilmu ini akan meluas. Tetapi kalau pendapat diseragamkan, maka yang berkembang ilmu itu akan menjadi statis, lamban akan berkembang. Ini kurang lebih pendapat dari Thomas Kuhn. Dan ilmuwan muslim telah melakukan sebelumnya dengan prinsip al-jam' wa taufiq. Ada pendapat yang beragam, mari kita ambil jalan tengahnya. Nah, dalam hal ini Al-Mukarramun dirahmati Allah, terkait dengan beragam pendapat mana ayat atau surat yang pertama turun, ada usaha untuk melakukan al-jam' wa taufiq. Dan kesimpulannya bagaimana? Menurut pendapat yang dikutip oleh Syekh Mana Al-Qattan dalam kitab Mabahis fi Ulumul Quran niki, jadi ayat yang pertama turun, kesimpulannya kata ya ulama yang menggabung ini adalah Iqra tadi.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Ini ayat yang pertama turun, betul ini. Ini pendapat yang menggabung, mencoba melakukan kesimpulan dengan menerima semua pendapat selama itu kuat. Sedangkan wa awwalu ma nuzila min awamir tabligh ya ayyuhal muddatsir. Karena sebelumnya ada pendapat mengatakan ayat yang pertama turun bukan Iqra, bukan Al-Alaq, tetapi Al-Muddatsir. Nah, sekarang menggabungkannya bagaimana? Ayat yang berkaitan dengan perintah tabligh, perintah berdakwah, perintah ceramah, perintah menyuruh orang untuk menyeru pada kebaikan yang ditujukan pada Rasulullah adalah Al-Muddatsir. Jadi semua kena jadinya. Kemudian wa awwalu ma nuzila minas suwar suratul Fatihah. Nah, alhamdulillah. Sedangkan ayat yang pertama turun secara lengkap sempurna yakni suratul Fatihah. Nah, luar biasa ini ulama ini ya, menggabung sehingga tidak berserakan ya pendapat-pendapat yang ada. Jadi ayat 5 ayat pertama ini Al-Alaq 1 sampai 5, kemudian yang kedua perintah untuk menyampaikan Islam, tabligh adalah Al-Muddatsir, kemudian surat yang turun secara lengkap sempurna adalah Al-Fatihah. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu Al-Mukarramun tentang Al-Muddatsir niki, ada yang mau saya sampaikan terkait dengan kelanjutan dari penjelasan ini. Ulama yang mengkombinasikan, menyimpulkan semua pendapat yang ada ini diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa hadza kama warada fil hadis awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Ya, ini naqalahu as-Suyuti. Jadi pendapat ini didasarkan bahwa amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat adalah as-shalah. Jadi mudah-mudahan sholat kita Bapak Ibu subuh tadi ini bagian dari ibadah yang akan memperberat amal timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Karena ini yang pertama kali ditimbang, dilihat, disaksikan, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelanjutannya wa awwalu ma yaqdi fihi ad-dima, atau awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah wa awwalu ma yaqdi fihi ad-dima. Sedangkan urusan yang pertama kali akan diselesaikan, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah adalah urusan tumpah atau pertumpahan darah. Karena Bapak Ibu, mumpung bulan Ramadan, bulan Syawal untuk meningkatkan kebaikan. Ya, Syawal artinya kan apa istilahnya? Naik katanya atau meningkat. Ya, ada Sohibul Hikayah. Kenapa Syawal disebut Syawal awalnya dulu? Karena di bulan Syawal yang artinya naik meningkat itu, maaf katanya orang Arab dulu heran. Di bulan Syawal ini ekor onta ini kok naik-naik ke atas katanya. Meningkat naik, ingin kawin nyari onta betina gitu. Ternyata di bulan Syawal ini bukan onta yang naik, banyak undang nikah kemarin. Ya, jadi memang bulan Syawal Zulqa'dah haji ini bukan onta saja yang naik tapi manusia gitu ya. Tapi ini sebuah kebaikan, nikah itu kan sunnati kata Rasulullah kan. Ya. Kembali ke ini bahwa kalau kita memiliki urusan dengan saudara kita mumpung di bulan Syawal Bapak Ibu, lebih-lebih mungkin pelungguh pernah tanpa sengaja mencubit teman kita dulu, saudara kita sampai keluar darahnya. Sila mintakan keikhlasan kepadanya. Meskipun hanya setitik darah, apalagi banyak darahnya, apalagi sampai nyawa yang telah dilakukan. Kenapa? Selesai sholat, menurut hadis sahih ini, urusan kedua yang akan dihisab oleh Allah, yang akan diselesaikan adalah urusan tumpahnya darah saudara kita. Karena itu, bagi yang pernah merasa seperti itu, mumpung di bulan Syawal, agar di akhirat semakin ringan urusannya, silahkan diselesaikan. Pernah dalam riwayat Bapak Ibu, mungkin sering juga disampaikan oleh para masyayikh kita, ya, dahulu ada orang yang pernah membunuh 99 orang.
Dia tidak hanya menumpahkan darah sampai hilang nyawa satu orang, tapi sampai 99 orang. Nah, ketika Allah memberikan hidayah kepada ahli maksiat ini, dia bertanya kepada seorang alim, atau bahkan dalam riwayat itu kepada rohib katanya, kepada pendeta. Wahai pendeta, tiang ini mau tobat. Dosa tiang sangat besar. Seberapa besarkah dosamu, wahai manusia lalai yang ini, yang hari ini sadar mau bertobat kembali ke jalan Tuhan? Sangat besar, wahai pendeta. Makanya berapa besarnya? Yang telah membunuh tidak hanya satu orang. Loh, berapa yang telah kau bunuh? Satu orang aja berat itu. Karena kurang lebih seperti ini juga di ajaran terdahulu, di agama-agama samawi terdahulu. Selesai sholat atau bahasa kita di daerah itu sembahyang, urusan kedua adalah urusan menumpahkan darah. Satu saja berat itu nanti. Loh, berapa makanya? 99 Pak Pendeta. Kurang ajar. Kalau 99 ini rasanya Tuhan tak mampu memaafkan engkau. Sudah, inti tidak akan diterima tobatnya. Nah, dasar tukang bunuh, timbul lagi jiwa membunuhnya. Wah, ini kita mau tobat ini kok rasanya nggak ada jalan ini katanya. Sudah, mumpung masih ada lagi alat membunuh, dibunuh lagi pendeta itu 100 lengkap yang telah dibunuh, ditumpahkan darahnya. Akhirnya dia berjalan tanpa putus asa mencari, ada mungkin pendapat lain, tidak hanya satu pendapat. Ternyata ketemu ya dengan tuan guru yang soleh seperti beliau ini di sebuah majelis ta'lim ya, lebih-lebih di bulan Syawal ini kan, agar disuruh orang ini ya meminta maaf segala macam. Ditanya, tuan guru, tiang banyak dosanya, seberapa besar dosa engkau? Yang telah menumpahkan darah banyak orang, makanya ada berapa? 1kah, 2kah? Oh tidak tuan guru, 1 terus sedikit buat tiang, baru saja tiang tambah 1 lagi sehingga genap 100. Adakah jalan atau pintu maaf buat tiang yang diberikan oleh Allah? Oh ada. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Allah memulai kitab sucinya, kitab samawinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dialah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, agar alam ini berjalan dan kasih sayangnya. Semua makhluknya saling mencintai. Kalaupun dia pernah bersalah, ada pintu untuk saling memaafkan satu sama lain, termasuk pintu taubat. Silahkan engkau bertobat. Dan ada tuan guru jauh lebih hebat dari saya, rumahnya di sana, silakan Anda datang. Cerita pendek, dia dengan begitu semangat karena rupanya ada masih secercah harapan untuk diterima tobatnya oleh Allah, meskipun dia telah membunuh 100 orang. Dia semangat. Tetapi Bapak Ibu, takdir Allah berkata lain. Sebelum sampai ke tuan guru besar tersebut atau kiai hebat itu, dia meninggal di tengah jalan. Ya, Sohibul Hikayat katanya malaikat ini, antara malaikat azab, malaikat rahmat ini tengkar debat. Ah, ini jatah saya orang ini, kata malaikat azab. Sudah nggak mungkin ini dimaafkan ini, 100 ini, ya, darah yang telah ditumpahkan sampai semuanya nyawanya melayang. Kalau orang nyubit keluar darah sih sedikit itu, ini 100 melayang lagi nyawanya orang. Malaikat rahmat bukan, oh tidak, dia sudah mau tobat, debat mereka. Akhirnya ada al-jam wa taufik seperti riwayat ini. Ada malaikat yang memberikan saran, mengambil jalan tengah. Wahai malaikat rahmat, malaikat azab, jangan debat begitu dong, debat kusir nggak selesai ini. Ambil jalan tengah. Siap, apa jalan tengahnya? Karena semua antum ini punya dasar. Malaikat azab ada dasarnya. Ya, karena bagi orang yang membunuh, mangqatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam. Ada dasarnya. Siapa yang membunuh orang beriman, Bapak Ibu, 1 saja, fajazahu jahannam. Ganjarannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya. Baru 1, apalagi 100. Ada dasarnya malaikat azab. Malaikat rahmat ada juga. Allah itu Maha Pengampun. Innallaha ya yaghfiru, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampunkan ya semua kesalahan hamba selama bukan dosa syirik atau hanya dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah. Bagaimana jalan tengahnya kalau gitu, kata 2 malaikat ini? Ukur sekarang jarak antara ketika dia tadi berangkat, ya, muncul kesadarannya untuk bertobat dengan rumah kiai yang dituju, lebih dekat mana? Ya, ternyata lebih dekat sampai ke rumah kiai tempat tobat itu. Artinya langkahnya telah panjang, telah jauh jarak yang telah ditempuh.
Sehingga berdasarkan usulan malaikat ketiga ini disimpulkan bahwa dia diampuni dosanya dan mendapatkan rahmat atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar pengingat buat kita agar terus menjalin kebersamaan, agar terus menjalin ukhuwah Islamiyah. Kaitannya juga dan hadis tadi memperkuat ya pendapat-pendapat tentang surat atau ayat mana yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berapa? Tinggal 20 menit. Nah, al-mukarramun dirahmati Allah. Di sini yang lanjut baru ada hal yang menarik di sini terkait dengan perbedaan nabi dan rasul. Wakila awwalu ma nuzila ya lirrisalah ya ayyuhal muddatsir. Walin nubuwah iqra bismi rabbik. Fainal ulama qaluhu ta'ala iqra bismi rabbik ya. Dalun ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'anna nubuwah ibaratun anil wahyi ila syahsi ala lisanil malak bitaklifin khos. Ada juga pendapat berikutnya Bapak Ibu yang mengatakan sesungguhnya ayat yang pertama turun yakni Al-Alaq 1 sampai 5 atau Iqra bismi rabbik itu ya, itu termasuk perintah Allah yang menunjukkan nubuwah Muhammad, kenabian Nabi Muhammad SAW, bukan kerasulannya. Jadi ayat ini menunjukkan kenabian Nabi Muhammad dan belum sampai kepada kerasulannya. Sedangkan ayat yang turun yakni ya ayyuhal muddatsir ya, ini merupakan ayat yang menunjukkan lirrisalah, yang menunjukkan bahwa Rasul naik derajatnya. Nabi Muhammad naik derajatnya, tidak hanya seorang nabi tapi juga beliau adalah seorang Rasul. Kenapa? Karena yang namanya nubuwah itu adalah ibaratun anil wahyi ila syahsi ala lisanil malak ya bitaklifin khosin. Karena yang namanya nabi itu adalah sebuah narasi yang menunjukkan bahwa adanya wahyu yang diterima oleh seseorang, yang diterima dari malaikat, terutama malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Ini namanya nabi. Wa qauluhu ta'ala ya wal muddatsir kum fa'anzir dalilun ala risalati Muhammad. Sedangkan ayat atau firman Allah dalam surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berkemul, atau bahasa kitanya orang yang kereng berselimut, bahasa Sasaknya berselimut itu bersimbut lah, bersimbut doang ini kan, sudah azan bunyi masih bersimbut ini. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang bersimbut ya, berkemul atau berselimut, kum, bangunlah, siaplah, bersigaplah ya. Fa'anzir, berilah peringatan, dakwahkanlah firman Tuhanmu. Ini menurut Syekh Manal Qotton dalilun ala risalati Muhammad. Ini sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini menjadi bukti kerasulan? Li'annaha ibaratun anil wahyi ila syahsi ala lisanil malaki bitaklifin amin. Karena yang namanya Rasul itu menurut Syekh Manal Qotton ini merupakan narasi dari wahyu yang diterima oleh seseorang melalui perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada tidak hanya dirinya tetapi keluarganya, bahkan kepada umat manusia atau kaumnya saat itu bagi di luar ya Nabi Muhammad SAW, sedangkan Rasulullah untuk manusia secara keseluruhan. Ini perbedaan Nabi dan Rasul. Nah di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam waktu tersisa izin kami sampaikan bahwa ternyata para ulama memang berbeda pendapat terkait dengan makna Nabi dan Rasul. Selama ini disebut, ada ulama mengatakan bahwa seperti Syekh Mana Al-Qotton, Nabi dan Rasul itu berbeda. Bedanya seperti tadi. Nabi itu menerima wahyu tetapi untuk dirinya. Sedangkan Rasul menerima wahyu tidak saja untuk dirinya tetapi juga untuk disampaikan kepada umatnya, untuk disampaikan kepada bahkan umat manusia pada umumnya, seperti kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian juga Bapak Ibu ya, ada ulama yang mengatakan bahwa tidak ada bedanya Nabi dan Rasul. Kalau kita berbicara Nabi sama dengan Rasul, berbicara Rasul sama dengan Nabi. Kenapa? Lihat akar katanya. An-Nabi itu
adalah orang yang menyampaikan an-naba. Ingat surat an-naba, surat ke-78 atau yang mengawali juz ke-30. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Tentang apakah mereka saling bertanya. Mereka saling bercakap-cakap, berdialog. Anin naba'il azim, tentang peristiwa berita besar. Jadi yang namanya nabi itu Bapak Ibu, menurut an-naba ini orang yang menyampaikan berita besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, di mana hal itu tidak ada pengetahuan manusia sehingga mereka berdebat, bahkan berdebat kusir, menganggap diri paling benar padahal sumbernya tidak jelas. Jadi nabi itu kesimpulannya adalah orang yang memiliki pengetahuan, tidak hanya pengetahuan duniawi ini, alam syahadah ini, tetapi alam goib yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Itulah nabi. Rasul bagaimana? Rasul berarti adalah utusan Allah, dan itu juga orangnya pilihan, sama seperti nabi ini. Makanya menurut pendapat kedua, antara nabi dan rasul itu tidak ada bedanya. Kalau orang berkata ini nabi, sama dengan rasul. Kalau orang berkata beliau itu rasul, sama dengan nabi. Bahkan salah satu tokoh di Indonesia yang termasuk hidup sebelum kemerdekaan Indonesia, bahkan dia pendiri persis Persatuan Islam yang bernama Syekh Ahmad Hasan. Mungkin sering sering pelunggu baca karya beliau. Punya tafsir kalau nggak salah juga, yang berasal dari Bandung. Ada yang menyebut Hasan Bandung, pernah tinggal juga di Bangil dan wafat di Surabaya. Dalam buku beliau yang pernah tercatat yang bernama atau berjudul Mengenal Muhammad, bahwa sebenarnya katanya kalau kita mengkaji Al-Quran dan hadis Bapak Ibu, tidak ada ayat atau hadis yang membedakan antara nabi dan rasul. Kadang Nabi Muhammad disebut ya ayuhan nabi, wahai nabi. Nabi Muhammad juga disebut di lain sisi adalah rasul. Seperti Al-Hasyr ayat 29 misalnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'al kufar ila akhiril ayat. Jadi kata Muhammad juga tidak hanya nabi dipanggil oleh Allah, tapi Rasulullah, utusan Allah. Dengan demikian bahwa dapat disimpulkan, silahkan saja pelungguh mau mengambil pendapat yang mana. Yang terpenting di antara keduanya adalah wajib kita imani. Apakah ia seorang nabi, kalau memang itu benar ada di Al-Quran, ataupun ia seorang rasul. Terlebih 25 jumlahnya, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal 3 menit atau 5 menit. Ada ayat yang ingin saya sampaikan terkait dengan Nabi dan Rasul, karena beberapa waktu lalu ada yang mengaku dirinya sebagai Rasul akhir zaman, dan ternyata dia tidak berjenis kelamin laki-laki, tapi perempuan dia. Padahal Al-Quran dalam surah An-Nahl 43, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Wahai Muhammad, tidak pernah kami utus seorang rasul sebelum engkau, melainkan semua berjenis kelamin laki-laki yang telah kami wahyukan kepada mereka. Berdasarkan ayat ini Bapak Ibu, bahwa nabi atau rasul yang jumlahnya 25 yang wajib kita imani itu semuanya laki-laki. Tidak ada kaum wanita. Walaupun belakangan di abad 21 ini ada yang protes, karena mungkin pengaruh dari ajaran liberalisme yang ada di barat. Pak, laki perempuan itu sama derajatnya, sama statusnya. Laki bisa memimpin, wanita juga bisa. Laki bisa menjadi rasul, kami juga bisa, perempuan. Bahkan maaf, di Indonesia ada namanya Ibu Lia Eden Eden apa Edan itu? Eden. Jadi beliau bahkan ditangkap kalau nggak salah karena dikaitkan dengan pasal penodaan agama ataupun juga memecah belah umat. Mungkin ibu bertanya, apa sih kekurangan kami Pak sebagai wanita? Yang jelas dalam hal ini, menurut perspektif Islam terutama tentang nubuwah dan dalam sholat, sampai hari kiamat Allah menetapkan yang menjadi imam dalam kepemimpinan agama dari para nabi rasul misalkan laki-laki. Di dalam sholat juga laki-laki. Tidak ada protes, tidak diskusi di situ, tidak berlaku teori Thomas Kuhn di situ. Jadi ini sudah dari sana. Bapak Ibu, kemarin untuk memperkuat dan menutup sekaligus ini, kenapa perempuan tidak bisa? Sekali lagi ini ketetapan dari Allah. Yang kedua, dari segi faktual, kenyataan.
Suka tidak suka ibu-ibu atau bapak-bapak, laki-laki ini di satu sisi memiliki kelebihan dibanding wanita, walaupun sisi yang lain sama mereka. Bahkan wanita juga ada kelebihannya pada aspek yang lain. Dalam An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Ada kelebihan laki-laki di situ. Makanya hanya laki-laki bisa menjadi pemimpin kenabian terutama dan termasuk dalam sholat. Mana kelebihan laki-laki? Ya, menurut Abu Les Faqih As-Samarqandi dalam tafsir Bahrul Ulum, kelebihan laki-laki itu minimal 2 kata beliau. Menafsirkan bima faddalallah. 1 fil akli, yang kedua fit tadbiri. Sekali lagi, fil akli, yang kedua adalah fit tadbiri. Apa artinya? Akal laki-laki itu cakupannya, jangkauannya lebih luas dibanding akal wanita. Mungkin ibu-ibu berpikir bagaimana mengelola uang 1 juta di rumah, sedangkan bapak-bapak berpikir bagaimana mendatangkan uang 1 miliar. Walaupun yang datang bahkan kurang dari 1 juta, bahkan mungkin 100 ribu, tapi artinya perjuangan laki-laki jauh lebih banyak. Yang kedua, fit tadbir, dalam mengatur sesuatu. Silahkan kita ranking ya, sejak zaman Nabi Adam hingga hari ini, silsilah raja-raja yang pernah ada, yang ada di negara barat, yang ada di Indonesia, yang ada di timur sana dunia. Dari 1000 raja yang ada, mungkin hanya 1 atau tidak lebih sampai 10 ratu yang ada. Kebanyakan laki-laki. Kenapa? Sekali lagi, kelebihan laki-laki ini adalah fit tadbir. Orang barat mengatakan, Pak, Islam berarti tidak menghargai wanita. Tiang membalikkan statement orang barat ini karena Tiang saksikan langsung. Maaf Bapak Ibu, katanya orang barat satu sisi menghargai wanita, betul. Tapi sisi yang lain juga, maaf, banyak juga merendahkan wanita. Mana contohnya? Tiang saksikan langsung tahun 2007 dan 2019. Maaf kalau di iklan TV kita, apa saja diiklankan di TV kita Bapak Ibu menjelang puasa atau menjelang Ramadan atau Lebaran. Paling kalau sarung ada ya, sarung cap manggis, sarung cap gajah. Ada sarung cap masjid enggak? Enggak ada cap masjid ya. Gua cap onta mungkin baru ada. Ada juga mungkin kendaraan, ada juga sirup marjan dan sebagainya. Tiang tanya, ada enggak di TV kita orang mengiklankan manusia? Anda kalau mau wanita yang seperti ini tarifnya, ini nomor teleponnya. Ada enggak di Indonesia? Ada enggak di umat Islam begitu? Atau ada enggak di koran Jawa Pos atau di koran Lombok Pos kita, NTB Pos kita? Nih kalau Anda mau, maaf, ciri-ciri Lombok Barat ini rumahnya, ini nomor teleponnya, harganya sekian, ada enggak? Ada enggak kalau mau di timur Sape sana sekian nomor teleponnya, ini wajahnya, ini jenis rambutnya, ini harganya, ada enggak? Enggak ada. Di barat ada Pak, dan itu dianggap formal resmi. Yang saksikan ketika tahun 2007 di stasiun kereta, koran resmi itu disebut gadis ini cirinya ini, ya ini nomor teleponnya, harganya sekian. Gadis Arab maunya ini, gadis Maroko ini, gadis Brazil ini, Eropa ini, semua disebut. Sekarang Tiang tanya, kok manusia kok dijual di situ? Katanya menghargai wanita. Benar nggak ini? Sama harga wanita dengan sirup marjan, dengan sarung cap mangga tadi Pak. Itu katanya hargai wanita, ini kenyataan. Nggak bisa orang barat mengelak, ini fakta masalahnya. Makanya sekali lagi Islam ini agama luar biasa. Apa yang ditetapkan oleh Islam ini sudah dihitung secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita melaksanakannya. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu saja pertanyaan ya sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampura Pak Prof. Masalah surat yang pertama turun tadi, penjelasan bahwa Iqra, terus yang kedua Al-Muddatsir, terus yang ketiga suratul Fatihah. Nah, sedangkan suratul Fatihah itu sebagai umul kitab. Nah, mohon pencerahannya niki antara Iqra dan Al-Muddatsir gitu. Di sini suratul Fatihah sebagai umul kitab begitulah. Yang mana yang ini, yang ayat yang pertama turun begitulah. Sesuai dengan penjelasan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, singkat saja ya tentang iya, kalau tiang secara pribadi al-mukarramun, para hadirin hadirat, al-jam wa taufik itu memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena memang apa istilahnya, kita tidak memiliki referensi yang istilahnya satu, kemudian itu disepakati hampir semua, tidak ada yang mengingkarinya. Yang terjadi adalah beragamnya pendapat seperti ini. Ya, ada al-alaq, kemudian juga al-basmalah, kemudian al-fatihah dan al-muddathir. Namun yang terbaik adalah bagaimana kita mengkajinya, memaparkannya, kemudian juga mengambil jalan tengah seperti yang disampaikan oleh para ulama terakhir tadi. Dari berbagai sisi sangat masuk akal memang yang pertama turun itu al-basmalah boleh jadi. Kenapa al-basmalah? Karena Allah telah turunkan juga dalam kitab suci sebelum Al-Quranul Karim. Yang seperti yang sampaikan ya, yang terdapat dalam kitab Is'adur Rafiq wa Bugiyatus Shodiq sebelumnya, di bulan puasa dulu kan pernah yang sampaikan. Artinya ketika Rasul Muhammad SAW ditetapkan sebagai Rasul, al-basmalah itu sangat mungkin sekali ya, awal-awal kali disampaikan oleh Allah kepada beliau, karena memang sudah ada dalam kitab sebelumnya. Namun di sisi yang lain ya, yang paling kuat riwayatnya memang adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbik. Ya, seperti yang dalam kisah dahulu kan, Rasul didekap oleh Jibril, Iqra ya Muhammad 3 kali, diperintah semacam itu. Nah, kemudian ada juga pendapat tadi Al-Fatihah, terutama bukan dari al-basmalahnya tapi dari alhamdalahnya, alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Karena basmalah ini seperti tadi telah turun sebelum-sebelumnya kan. Makanya dipisah di sini dalam riwayat di kitab ini. Jadi ketika Rasul melihat Jibril, beliau apa istilahnya berlari-lari mendengar kemudian kalimat alhamdulillah rabbil alamin, itu wahyu yang disampaikan oleh Jibril saat beliau berlari itu. Nah, terkait dengan Al-Fatihah sebagai Fatihatul Kitab ya. Fatihah sebagai Fatihatul Kitab ini harus kita imani memiliki kelebihan dibanding ayat-ayat yang lain, terutama dalam hal ibadah. Dan sangat dimungkinkan bahwa Al-Fatihah ini menjadi masyhur kemudian ketika perintah sholat turun. Ya, sekali ketika perintah sholat turun. Karena tidak mungkin orang mengerjakan sholat sedangkan Al-Fatihah tidak diterima secara utuh, tidak hanya al-basmalahnya saja tetapi juga dari alhamdalahnya sampai waladhdallin atau ayat ke-7. Nah, karena itu yang paling menarik di sini Pak Haji ya, yang harus kita imani bahwa antara Al-Alaq 1 sampai 5 dengan Al-Muddathir itu tidak turun sekaligus. Al-Alaq turun adalah 1 sampai 5. Al-Muddathir jumlah ayatnya kalau nggak salah 56 ayat ya. Itu tidak turun sekaligus juga. Surat yang pertama kali turun sekaligus itu adalah Al-Fatihah. Ini saja yang akan kita pegangi ya, sebagai pengetahuan tambahan kita bahwa yang ayat atau surat, tepatnya surat yang lengkap turun sekaligus itu Al-Fatihah. Karena ketika awal-awal kenabian itu Bapak Ibu, seperti yang pernah dijelaskan dalam kitab dan tiang sampaikan ya, di antara ciri-ciri ayat turun itu selalu 5 ayat, tidak banyak. Sedangkan rupanya surat yang turun sekaligus adalah Al-Fatihah. Pernah kita sampaikan sebelumnya ya, bahwa surat yang panjang turun sekaligus itu adalah Al-An'am. Nah, rupanya surat yang pendek yang turun sekaligus ini Al-Fatihah ini. Walau alam, mungkin itu yang dapat klarifikasi dari pendapat Pak Haji Soleh. Ya, kalau ada, kita doa saja mudah-mudahan apa yang kita ya kaji hari ini, kemudian juga yang kita yakini kebenarannya, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu sekaligus dapat kita amalkan dan akan menjadi amal penguat kita di akhirat kelak, sehingga kita bisa ya memiliki satu kesempatan untuk menjadi umat Nabi Muhammad yang memperoleh keberuntungan bahkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa sinna maulana Muhammad. Al-Fatihah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina wa rasulina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabil kirami ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassyu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tarawihana wa tilawatana al-Qur'an wa sadaqatina wa zakatina wa saira ibadatina fi syahri Ramadan wa tammim taksirana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati suratil Fatihah. Alhamdulillah.